Assalamualaikum teman-teman. Trip kali ini singkat ya, dari Pasar Senen menuju ke Brebes naik kereta api Brantas. Kereta api Brantas merupakan kereta api jarak jauh dari Pasar Senen menuju tujuan akhir di Blitar. Dalam satu rangkaian ini terdapat dua kelas. Yang pertama adalah kelas ekonomi dan yang kedua adalah kelas bisnis. Untuk tarif ekonomi 145 dan untuk tarif eksekutif adalah Rp315.000. Kereta api Brantas berangkat dari Pasar Senen pukul 13.30 dan diperkirakan sampai di Brebes pada pukul 17.37 sesuai dengan jadwal keberangkatan PT KAI. Usai reservasi tiket secara online dan membayar transfer secara online pula melalui aplikasi BNI Mobile Banking, saya langsung menuju ke Terminal Pasar Senen untuk mencetak boarding pass atau tiket di tempat tiket. Loketnya ada ya di paling barat ya, di Pasar Senen untuk mencetak tiket tersebut. Nah, setelah tercetak, kita segera masuk di pelataran kereta. Jangan lupa siapkan tanda pengenal ID berupa KTP ataupun SIM. Tepat di pukul 13.30 kereta berjalan. Memasuki stasiun Jatinegara, saya agak terhenyak ya dengan depo yang sudah morat-marit ini depo loko dan belum dibetulin. Ini mau dirobohin, diganti baru atau mau dibangun lagi ya, kita kurang tahu. Dan besi-besi berserakan. Bangunan-bangunan tipe kolonial ini masih banyak ya di stasiun Jatinegara. Stasiun Jatinegara merupakan stasiun yang terdekat dari Pasar Senen untuk menuju ke arah Jawa Tengah. Saya dulu biasa naik kereta dari Jatinegara. Sebelum sistemnya serapi sekarang ini, dari Jatinegara lebih menguntungkan karena biasanya ada yang membatalkan tiket dan kita bisa kadang-kadang dapat harga 50% karena transaksinya adalah person per person atau secara pribadi. Zaman dulu memang tidak ada diperlukan KTP ya. Sekarang ada KTP dan zaman dulu juga bisa pesan tiket lewat Pak Satpam walaupun sudah dikatakan penuh, tapi sebenarnya masih ada dulu dulu. Jadi melalui Pak Satpam kita dapat batalan-batalan dan itu juga mendapat sebagai tambahan dari Pak Satpam karena saya juga memberikan tips walaupun sekitar 5.000 atau 10.000, tapi itu dulu sekali di tahun 2000 awal. Nah, kita melaju mulus ya di arah timur. Pada waktu reservasi saya memilah-milah bangku dan memindah bangku saya dari aplikasi ke bangku nomor 12B. Sebenarnya kalau mau enak pergi sendirian itu memilih bangku di 13 karena itu adalah bangku tunggal. Cuma karena saya bawa barang besar ya, tas gede ya, saya milih yang 2 karena tas akan saya taruh di atas. Memasuki stasiun Cikarang, ternyata kereta ini berhenti sejenak.
Jadi kalau teman-teman yang mau ke Cikarang ada dua pilihan. Yang pertama naik kereta diesel atau kereta ini ya, kereta jarak jauh, kereta berantas. Yang kedua bisa juga naik KRL dari Kemayoran kalau tidak salah. Kereta terus melaju ke arah timur dan kita melewati beberapa stasiun. Nah, di tengah perjalanan ada hujan ya, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas kondisi di luar. Akhirnya saya nikmati saja perjalanan ini dengan tidur. Jadi istirahat sejenak biar kalau nanti sampai di Brebes badan sudah segar kembali. Nah, ini banyak rel yang malang melintang ya. Ini petanda kita masuk di stasiun hub utama di Cirebon. Kalau di luar negeri namanya korespondong ya, di Perancis, atau stasiun penghubung dari banyak jurusan. Dan stasiun Cirebon ini ada dua ya teman-teman, yaitu stasiun Cirebon itu sendiri serta stasiun Cirebon Perujakan. Untuk kita ketahui, kita ini berhenti tidak di stasiun Cirebonnya, tetapi di stasiun Cirebon Perujakan. Berhenti beberapa saat, mungkin 10 sampai 15 menit karena ada crash dari depan. Stasiunnya cukup modern teman-teman. Tidak seperti dulu ya di awal tahun 2000 ataupun sebelumnya, di mana para pedagang beramai-ramai masuk di kereta ketika kereta berhenti sejenak. Dan di situ kadang ada kejahatan, terutama yang di pintu paling di tempat duduk paling belakang dekat pintu itu harus selalu hati-hati dengan tas karena ada yang mengincar di saat kita lengah. Jadi di saat ada pedagang masuk, kita jajan, kita lengah sama tas kita sendiri. Nah, begitu kereta mulai jalan, tas kita dijambret dan penjambretnya lari lompat dari kereta melalui pintu yang sudah dia mempersiapkan diri. Dan pintu itu jarang ditutup kalau sama dulu. Kalau sekarang kalau nggak ditutup nggak jalan kan. Ya itu hebatnya sekarang. Hebatnya Pak Jonan waktu menjadi Menteri Perhubungan. Beliau mereformasi total PT KAI sehingga menjadi secantik sekarang, seindah sekarang, dan setertib saat ini. Nah, di seberang ini ada kereta yang lewat, sepertinya kereta jarak pendek, hanya membawa satu buah gerbong. Memasuki stasiun Cirebon Perujakan.
Di stasiun Cirebon Perujakan ini selain menunggu crash, kereta juga mengisi ulang air, terutama air yang digunakan untuk tandon di kamar mandi di setiap gerbong. Jadi ketika berhenti kita akan banyak melihat petugas yang naik di atas gerbong sambil membawa selang dan mengocorkan air ke tandon-tandon air yang sudah disediakan untuk WC atau toilet di setiap gerbong. Banyak bapak-bapak yang buru-buru turun untuk merokok karena disediakan asbak segede itu ya. Itu adalah asbak untuk merokok sementara menunggu kereta berangkat. Suasana stasiun Perujakan ini cukup ramai karena seperti yang saya bilang tadi, ini adalah stasiun penghubung. Jadi banyak kereta yang berhenti di sini sehingga orang bisa naik. Nah, yang di atas itu adalah mas-mas ya yang mengisi air, petugas yang mengisi air. Dan hampir di setiap gerbong itu di peron di atas itu ada selang ya, selang untuk mengisi air. Tak lama kemudian ada pengumuman bahwa kita harus segera naik dan kereta akan segera berjalan. Kita lihat suasananya kosong ya teman-teman ya. Ini sisi sebaliknya yang jarang orang lihat ya. Ternyata seperti ini situasinya sepi. Sangat kontras dengan situasi di stasiun atau di peron sebelah. Ada mbak-mbak pramugari cantik sedang lewat. Oh iya, sepanjang perjalanan ini mbak-mbak pramugari menawarkan makanan. Ada nasi rames, ada ayam geprek, ada ayam goreng, nasi goreng. Saya memilih nasi rames dengan harga 38.000. Untuk air mineral harganya 8.000. Oke, kita berangkat lagi. Di sebelah kiri di jalur 1 ada kereta yang lewat yang ditarik oleh gerbong CC 204. Ini adalah kereta ekonomi Tegal Bahari, berangkat dari Tegal berakhir di Pasar Senen. Oke, kita berangkat lagi teman-teman menuju ke arah kota Brebes. Nah, ini adalah toilet. Tampak bersih sekali ya teman-teman. Ada wastafelnya, ada tisunya. Toilet itulah yang tadi air tandanya diisi oleh petugas di Perujakan. Ini adalah Sungai Pemali, sungai yang melintang dari selatan ke utara dan merupakan sungai terpanjang kedua setelah Bengawan Solo di Jawa Tengah. Dan kita akan segera memasuki stasiun Brebes. Oh ya, stasiun Brebes ini boleh dikatakan terletak di tengah kota karena dari seberang stasiun Brebes ada supermarket yang cukup besar, namanya Supermarket Jogja. Dan yang besar itu adalah Hotel Grand Dian. Kita berhenti di sini teman-teman.
Dan tak lama lagi kita akan turun untuk keluar dari stasiun menuju ke arah tujuan akhir saya di kota Brebes. Stasiunnya panjang bentuknya ya. Nah, begitu kita turun, kita langsung menuju ke arah tembok atau beton yang pendek itu ya, terus naik, baru kemudian kita keluar ke arah kanan. Ini adalah Polsuska, Mas Polsuska, Polisi Khusus KA. Nah, ini ada gang kecil di sebelah kiri ini. Nah, kita masuk dari sini, keluarnya dari sini. Kita lihat suasana di stasiun Brebes. Ada display mengenai kedatangan dan keberangkatan kereta di tembok luar gedung stasiun. Tetapi di dalam juga ada banner, isinya adalah tarif dan satuan kilometernya. Dan yang di atas sana itu TV itu adalah jadwal kedatangan dan keberangkatan. Stasiunnya cukup kecil tapi panjang. Oke teman-teman, saya sudah sampai di tujuan menuju ke Hotel Grandian. Nah, seperti ini bentuk stasiunnya. Keberangkatan ada di sebelah kiri. Malam menjelang Isya, saya iseng saja ya keluar dan naik jembatan untuk melihat hilir mudik kereta di kota Brebes. Cukup menawan juga ya, ini perjalanan malam kereta ke arah Jawa Timur. Sepertinya kereta eksekutif teman-teman, ini dilihat dari jendelanya yang lebar. Kalau kereta ekonomi jendelanya berjarak atau mempunyai rongga atau sela di antara dua jendela. Jendelanya bentuknya kecil. Kalau zaman dulu kereta ekonomi itu jendelanya bisa dibuka. Sekarang tidak bisa karena semua kereta ekonomi sudah menggunakan pendingin udara atau AC. Tampak orang-orang keluar dari kereta untuk menuju pintu keluar di stasiun Brebes. Oke teman-teman, itulah trip singkat saya. Selamat menikmati, semoga berkenan. Dan kita jumpa kapan-kapan. Salam.